Inilah Injil suci menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa kali Yesus mengingatkan para muridnya bahwa Dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan dibunuh, namun Ia akan bangkit kembali. Dalam bacaan Injil hari ini, para murid digambarkan tidak dapat memahami pesan Yesus dengan makna tersembunyi ini karena mereka baru saja dibuat terkesima menyaksikan pengusiran roh jahat dari diri seorang anak laki-laki yang sakit. Ayah dari anak laki-laki itu memohon pertolongan Yesus karena para muridnya ternyata tidak mampu mengusir roh jahat yang merasuki anaknya itu. Lalu Yesus memberi pengajaran singkat padat. "Hai kamu orang-orang tidak percaya dan yang sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Pengajaran berkaitan dengan ketidakpercayaan ini ditujukan secara istimewa kepada para muridnya. Kemudian Yesus menyuruh ayah anak itu untuk membawa anak laki-lakinya kepada Yesus, dan anak itu pun disembuhkan. Lalu semua orang yang menyaksikan peristiwa itu pun menjadi takjub pada kebesaran Allah. Sungguh menakjubkan memang apabila kita menyadari bahwa di tengah-tengah begitu banyaknya kesibukan yang terjadi, Yesus tetap memusatkan perhatiannya pada pengajaran kepada para muridnya tentang salib, seperti yang disoroti dalam bacaan Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, lagi dan lagi dengan susah payah Yesus menunjukkan kepada para muridnya bahwa otoritasnya atas ciptaan secara langsung berhubungan dengan ketaatannya kepada Sang Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Lihat Filipi bab 2 ayat 6-8. Yesus adalah Mesias atau Kristus. Ketika dipermandikan oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Lukas bab 3 ayat 21-22. Dia diurapi dengan Roh Kudus agar mampu mengalahkan dosa, iblis, dan dunia yang penuh dengan kedosaan. Namun, ia harus melakukan semuanya itu melalui kematian di atas kayu salib. Ia adalah Tuhan atau Kyrios dari segalanya. Lihat Filipi bab 2 ayat 9-11, karena Dia mau mati guna menebus dosa-dosa kita. Dalam Kristus, kita pun dapat mengenal dan mengalami kemerdekaan dari penindasan. Dalam Dia, kita dapat menjadi teguh, kokoh, kuat dalam menghadapi penderitaan, berbagai kesulitan hidup, bahkan kematian sekalipun. Dalam memelihara dan mendidik anak-anak kita, dalam mengasihi pasangan hidup kita,
di sekolah, di tempat kerja, dalam komunitas-komunitas kita, ada begitu banyak isu yang menuntut perhatian kita yang serius. Situasi-situasi dapat bergerak dengan cepat, dan semua itu dapat menjerat dan membelenggu kita dengan berbagai rasa susah, gelisah, cemas, galau, dan sejenisnya. Walaupun begitu, kita tidak pernah boleh melupakan janji akan kemerdekaan dari dosa, pengharapan akan adanya suatu relasi pribadi dengan Tuhan, dan kuasa pengampunan serta karunia-karunia Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menghadapi tantangan-tantangan apapun setiap hari, marilah kita berkonfrontasi dengan kejahatan, dengan si jahat, dengan mengandalkan diri pada kebaikan Tuhan Yesus. Kita akan tetap eksis bila mana kita memusatkan perhatian kita pada Dia yang ditusuk dengan tombak pada lambungnya ketika tergantung di kayu salib, namun yang hidup dalam hati kita. Setiap saat dalam hidup kita, marilah kita mengingat bahwa segala sesuatu tidak mustahil bagi Yesus selagi kita membuka hati kepadanya dan memperkenankan Dia mengangkat dan menyelamatkan kita dari situasi yang kita hadapi serta membawa kita ke dalam kerajaannya. Santo Yohanes dari Salib yang hidup dari tahun 1542 sampai 1591, seorang pembaharu Ordo Karmelit, menulis tentang bagaimana Allah memurnikan dan membersihkan mereka yang ingin menjadi matang atau dewasa sebagai orang Kristiani. Ah, Tuhanku dan Allahku, berapa banyak orang datang kepadamu mencari penghiburan dan kepuasan bagi mereka sendiri dan menghasrati bahwa Engkau memberikan kebaikan-kebaikan dan karunia-karunia. Namun, alangkah sedikitnya orang-orang yang ingin memberikan kepadamu kesenangan dan sesuatu yang menimbulkan biaya bagi mereka sendiri, mengesampingkan kepentingan mereka sendiri. Nah, marilah kita tanpa rasa takut mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah tentang makna salib Kristus, atau bagaimana kita dapat menyenangkan dirinya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, berkenanlah membuka telinga kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu, dan berilah kami kekuatan agar dapat menyerupai Yesus Mesias, hamba kedamaian, yang membuka pandangan baru penuh harapan untuk hari kemudian. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.